Halo sahabat catur, jumpa lagi di channel Refrizal Tanjung. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur dari pecatur legendaris Bobby Fischer, juara dunia tahun 1972 sampai 1975 dari Amerika. Di dalam setiap partai caturnya selalu ada kombi-kombi indah yang sangat menarik untuk ditonton dan tentunya juga untuk dipelajari. Partai ini dimainkan tahun 1962. Putih dipegang oleh De Rivera dan hitam oleh Bobby Fischer. Di sini Rivera memulai langkah, bidak D4, Fischer kuda F6, bidak C4, E6, putih kuda C3, Fischer gajah B4. Ini adalah pertahanan India Nimzo. Di sini putih bidak E3. Ini adalah jalur utama dari pertahanan Nimzo yang dinamakan dengan varian Rubinstein. Kalau varian klasik di sini mentri C2. Ini adalah varian klasik. Tapi zaman sekarang yang paling sering dimainkan oleh Grandmaster atau pecatur kuat varian Rubinstein ini. Di sini hitam bidak D5. Nah sahabat catur, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan langkah-langkah partai, saya akan berikan dulu langkah terbaiknya atau langkah textbooknya dari varian Rubinstein ini, agar sahabat juga tahu dan bisa mempergunakan dalam permainan caturnya. Di sini langkah terbaik dari hitam, rokade, putih gajah D3, bidak D5, kuda F3 pengembang buah, bidak C5, menekan bidak D4, putih rokade, kuda C6 pengembang buah, bidak A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, D pukul C4, gajah pukul C4, menteri C7, ancam terselubung terhadap gajah, gajah A2, bidak E5, mengajak pertukaran, bidak A3 melindungi petak G4, bidak E4 mengancam kuda, kuda H2, kuda A5, gajah B2, bidak B6, putih bidak maju C4, C pukul D4, gajah pukul D4, menteri C6. Nah sahabat catur, inilah 16 langkah textbooknya dari varian Rubinstein ini. Bagi Anda yang belum tahu, sudah selayaknya Anda untuk mempelajari langkah-langkah terbaik dari varian ini, karena ini paling sering dimainkan oleh para pecatur kuat dunia sampai ke Grandmaster. Sekarang kita lanjutkan langkah-langkah partai. Di sini Fischer bidak D5, putih bidak A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda, dan di sini terjadi akibat pertukar langkah varian Samis yang sangat terkenal. Varian Samis ini aslinya terjadi saat hitam gajah B4, bidak A3 langsung mengusir gajah, gajah langsung pukul kuda. Itulah varian Samis. Dan di sini setelah bertukar langkah maka terjadilah varian Samis di dalam pertahanan India Nimzo ini. Putih bidak pukul gajah C3, bidak C5, putih gajah D3, D pukul C4, gajah pukul C4, menteri C7, ancaman terselubung terhadap
gajah di C4. Di sini gajah pindah ke B3 menghindarkan ancaman dari menteri hitam. Feature bidak B6 untuk pengimbang gajah. Putih kuda E2 bersiap rokade, dan tujuannya juga ingin menempatkan kuda ke G3 untuk menduduki atau untuk melakukan serangan di sayap Raja Hitam. Di sini hitam rokade, putih gajah B2 mengarahkan gajahnya ke arah sayap-sayap Raja Hitam. Hitam kuda C6 pengimbang buah. Putih rokade mengamankan raja sekaligus mengaktifkan benteng. Hitam kuda A5 mengancam gajah. Di sini karena gajah masih dilindungi oleh menteri, maka Rivera lebih memilih kuda G3 untuk mulai mengarahkan serang ke sayap Raja Hitam. Dan di sini Feature memulai langkah brilian yang pertama. Di sini gajah B7. Perlu sahabat catur ketahui, langkah brilian itu kelihatannya sederhana, sama saja seperti langkah-langkah biasa. Di sini gajah B7 itu mengaktifkan benteng di baris belakang dan juga melakukan tekanan di diagonal A8 A1. Langkah yang sangat sederhana. Di sini putih benteng C1. Ini dia punya ancam terselubung terhadap menteri di C7. Dan di sini Feature memainkan langkah brilian yang kedua, juga sangat sederhana. Menteri C6 mengancam mat di G2. Dan ini putih memainkan bidak maju F3. Langkah sederhana untuk melindungi mat di G2. Dan di sini Feature memainkan langkah brilian yang ketiga yang sangat mematikan. Puncak dari langkah briliannya, menteri B5. Inilah yang tidak terbaca oleh pecatur, walaupun sampai ke tingkat Grandmaster. Di sini gajah B3 terancam menteri dan kuda. Maka tentu di sini gajah lari ke A4 sambil mengancam menteri. Dan di sini Feature menteri pukul gajah B2. Sampai di sini putih menyerah. Hanya 16 langkah. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai catur yang sederhana dengan langkah yang sangat brilian yang tidak terbaca oleh lawan. Lawan baru menyadari setelah dia terjebak. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ya sahabat catur, semoga saja partai-partai seperti ini bisa menambah kemampuan taktik bermain catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini intermediate move atau langkah perantara. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.